Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pagi hari ini dalam renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 6, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tema kecil untuk kita belajar pagi hari ini adalah jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Kristus, tentu di sini Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan penjelasan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang Paulus injili, sehingga mereka di sini diberikan nasihat oleh Paulus bahwa jangan lagi memberikan diri kita menjadi hamba dari dosa-dosa. Nah, saudara-saudara, nasihat dari Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma bahwa tentu berkaitan dengan orang Kristen yang masih tidak searah dengan kebenaran firman Tuhan, yang masih menyimpang dari ajaran-ajaran firman Tuhan. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Artinya bahwa dengan kematian Kristus di kayu salib, ketika kita percaya kepada Kristus yang disalibkan itu, maka dosa kita ditangguhkan kepada Dia. Kira-kira maksud ayat ini seperti itu. Kalau Kristus sudah tangguhkan dosa-dosa kita karena kita percaya kepada Kristus, tentu kita tidak jadi hamba dosa lagi, tetapi kita jadi hamba Kristus. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita adalah hamba Kristus, hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Nah, saudara-saudara, mengapa Paulus mengatakan bahwa jangan lagi kita menjadi hamba dosa? Karena saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita adalah manusia yang berdosa, sehingga kita menjadi hamba dari dosa itu. Mengapa demikian? Kok Adam dan Hawa yang melakukan dosa, tetapi kenapa kita yang juga menerima efeknya? Karena kita adalah turunan dari mereka. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Sehingga kalau mereka berdosa, tentu warisan dosa itu akibatnya kepada kita. Kok bisa begitu? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Memang kita bilang begitu. Karena kita kan sudah natur dari manusia berdosa, pasti kita orang berdosa. Tetapi ketika Kristus melalui kasih Allah yang besar itu datang ke dunia, yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, yang menyadari dirinya bahwa adalah manusia berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan cara apapun, maka ketika kita percaya seperti itu, menyadari hal seperti itu, kita bukan lagi hamba dosa. Kristus sudah membayar semua dosa kita, menanggung semua dosa kita di kayu salib, sehingga dosa itu sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Kalau begitu, apakah kita tidak berdosa lagi? Masih berdosa, tetapi kita bukan lagi hamba dosa, karena Kristus sendiri mengatakan bahwa dosa yang dulu, sekarang dan yang akan datang semua sudah Dia bayar lunas. Sehingga kalau kita pun jatuh di dalam dosa, pasti kita dapat hajaran, tetapi hukuman tidak lagi, karena hukuman sudah ditangguhkan oleh Kristus di kayu salib untuk selama-lamanya. Itulah saudara keuntungan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dia tidak menanggung lagi dosanya, tetapi Kristus yang menanggungnya. Tapi kalau begitu, karena Kristus sudah tanggung dosa kita, apakah kita seenaknya berdosa? Justru saudara bukan orang beriman kalau saudara masih berpikir seperti itu dan melakukan dosa seperti itu. Saudara bukan orang beriman sungguh-sungguh. Hanya pengakuan saja. Karena iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, tentu ada buah, ada efek dari iman itu. Jadi saudara-saudara, jika sampai hari ini saudara masih berpikir bahwa apakah saya ini sudah ditanggung dosanya oleh Kristus atau belum, justru saudara belum orang percaya. Karena itu bagaimana caranya? Saudara menyadari bahwa saudara ini manusia yang hitam legam, yang tidak ada satu titik apapun dalam hidup saudara yang bisa menyelamatkan saudara. Jangan berpikir, oh saya sudah pendeta 50 tahun, majelis penatua gereja sudah 30 periode, saya sudah melayani dari gunung ke lembah,
lalu saudara berpikir dan pelayanan itu saudara selamat. Tidak, saudara. Segala kesalehan kami seperti kain kotor di mata Allah. Itu kata Yesaya. Jadi segala perbuatan baikmu, segala pelayananmu, seluruh pelayananmu, tidak ada arti apapun di hadapan Allah untuk keselamatan. Tidak. Tetapi saudara sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, dosa saudara sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus di kayu salib. Makanya di dalam Injil Yohanes dikatakan sudah selesai. Apa yang selesai? Pekerjaan yang melawan dosa itu, yang membereskan dosa itu, yang telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Saudara, kalau ada yang sangat gampang hanya dengan iman kepada Kristus selamat. Tapi kenapa saudara segila apa kok sampai berusaha mati-matian dengan perbuatan saudara untuk supaya saudara selamat? Saudara bisa baik 10 tahun, tapi 1 hari saudara tidak bisa baik. Atau saudara bisa baik 1 hari, tapi 10 tahun saudara tidak bisa baik. Ingat itu. Jadi sebenarnya ada perbuatan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya iman kepada Kristus. Karena itu saudara, jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Tetapi mari kita menjadi hamba Kristus. Sehingga di seluruh aspek pelayanan kita diperhitungkan oleh Kristus sebagai buah-buah kebenaran. Sebagai buah-buah dari iman kita. Kiranya firman Tuhan boleh membekali kita, mengingatkan kita, sehingga kita jangan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami dari hari ke hari, supaya kami jangan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita di dalam setiap langkah hidup kita. Shalom.